Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan kejayaan manusia Allah letakkan dalam agama yang sempurna. Sejauh mana taat pada perintah Allah dan taat pada perintah Rasulullah. Masuk Islam, maka ia betul-betul memahami apa yang Allah inginkan dalam dirinya. Ketika hari sekalian azan perjuangan telah dikumandangkan, maka hari sekalian ia tahu betul apa yang Allah inginkan dalam dirinya. Ia punya 4 orang anak laki-laki. Maka hari sekalian keempat-empat anaknya ditarghib oleh ibunya, diberikan semangat oleh ibunya agar mereka semua menyerahkan dirinya, waktunya hari sekalian untuk perjuangan agama. Sehingga dengan targhib seorang ibu tadi, empat anaknya semua harikan bersedia untuk terjun dalam medan perjuangan. Semuanya. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah hari sekalian perjuangan bermula, tiba-tiba datang berita kepada Hansa radhiyallahu taala anha bahwa keempat anaknya telah gugur sebagai syahid. Maka riskan apa yang dilakukan oleh Hansa? Ia bersyukur kepada Allah yang telah menerima hari sekalian keinginan dia, niat dia untuk menyenangkan Allah, mengorbankan apa yang Allah berikan kepadanya untuk agama Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah ia bisa bersaksi kepada Allah bahwa ia menjadi seorang ibu dari 4 syuhada. Inilah hari sekalian perjuangan yang diberikan oleh seorang wanita di zaman dahulu. Mereka mengetahui maksud yang Allah inginkan hari sekalian dalam kehidupan mereka, yaitu menyenangkan Allah, memperjuangkan agama Allah, membuat bagaimana Allah ridha kepada mereka. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu umruhu fawqa 90 sana wa huwa min asyab asbaha maridan ta'banan ma'zuran lamma nazalat al-ayah infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. لما نزلت هذه الآيات إن أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه استعد نقدا للخروج في سبيل الله ولو كان شيبا ولو كان مريضا تعبانا ولكن كلما نزلت الآية انفروا خفافا وثقالا استعد نقدا. عنده أولاد قالوا له يا والدي أنت طول الحياة كنت تجتهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت تكرم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر لمكة دخل في المدينة، أول ما دخل في بيتك، ومكث في بيتك 3 أيام. وكم مرة أنت خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة أنت أكرمت وضيفت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الآن أنت أصبحت مريضا تعبانا، أنت تستريح في البيت، نحن أولادك كلنا مستعدين للخروج في سبيل الله. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لأولاده أنتم تقولون لي أنا أجلس في البيت، ولكن آية قرآنية لا يخليني ولا يتركني أنا أجلس في البيت، بل الله سبحانه وتعالى بيّن انفروا خفافا وثقالا. أنا أخرج في سبيل الله حتى استعد نقدا أولاده ولا يستطيع
بكثرة عمره ما كان يستطيع يركب على الناقة على الإبل. أولاده ركبوه على الإبل وزهدوا له أشياء السفر المأكولات والمشروبات حتى وخرج مع الجماعة، ولو خرج أصبح كان يزداد المرض. وقال لأمير الجماعة لو أنا أموت في الطريق أنتم لا تدفنونني في الطريق بل أنتم تأخذونني إلى منزل مقصدكم حتى أنا أقول يوم القيامة يا الله أنا مشيت في سبيل الله حيا ومشيت في سبيل الله ميتا. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Seorang sahabat yang umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Seorang sahabat yang sudah tua, sudah lemah jasadnya, sudah sakit-sakitan. Tetapi ketika beliau mendengar ayat Allah diturunkan, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian di jalan Allah dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Abu Ayyub yang sudah tua, yang sudah uzur, umur di atas 90 tahun, badannya sakit-sakitan, tulangnya sudah lemah, maka ia pun langsung kes memenuhi panggilan dakwah, memenuhi panggilan jihad, siap untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kes. Padahal ketika itu hari sekalian beliau punya anak-anak yang sudah besar, anak-anak laki-laki yang sudah besar. Maka anak-anaknya mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya engkau ini sudah berjuang seumur hidupmu bersama Rasulullah, dan engkau adalah orang yang pertama memberikan rumahmu kepada Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah habis-habisan. Kemanapun Rasulullah berjuang, kau selalu bersamanya. Maka sekarang engkau sudah uzur, engkau sudah tua umur, tulang-tulang engkau sudah keropos, maka beristirahatlah di rumah, biar kami anak-anak kalian yang akan berjuang di jalan Allah. Maka apa yang disampaikan Abu Ayyub, wahai anak-anakku, bagaimana nanti keadaanku di sisi Allah? Walaupun kalian semua mengatakan, ayahku, kau duduklah di rumah, istirahatlah di rumah, karena engkau sudah tua, umurmu sudah tua, kakimu sudah keropos. Tetapi ayat Al-Quran tidak memberikan sedikit pun keringanan untuk aku di dalam keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana aku bisa duduk di rumah? Aku akan tetap menjalankan ini perintah Allah. Maka dia hari sekalian keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari sekalian sangat tuanya Abu Ayyub ketika itu, sampai ia untuk naik ke ontanya pun gak mampu, sudah gak bisa, sudah tua. Maka beliau dibantu oleh anak-anaknya, diangkat oleh anak-anaknya dan didudukkan di atas ontanya. Kemudian dipersiapkan pembekalannya, diberikan pembekalan yang utuh, yang cukup, sehingga ia bisa keluar bersama-sama jamaah. Maka beliau mendekati amir jemaah. Ketika itu hari sekali, ketika ia naik ke atas unta, bukannya sakitnya ringan, tapi justru sakitnya bertambah-tambah, bertambah sakit, bertambah lemah. Maka ia berpesan kepada amir jemaahnya, wahai amir sahab, kalau seandainya nanti umurku tidak panjang, umurku di
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini, maka jangan engkau kuburkan aku di mana aku meninggal, tapi bawalah diriku kemana tujuan jemaah ini pergi, sehingga aku nanti bisa bersaksi di hadapan Allah di yaumil qiyamah bahwa Abu Ayyub Al-Ansari telah memenuhi perjuangan agama ketika ia hidup, dan ia tetap akan memenuhi perjuangan agama ketika ia pun sudah meninggal. Itulah hari sekalian kesanggupan, hari istiqdad yang dimiliki oleh seluruh para sahabat dulu di dalam meluangkan waktu untuk agama. وإن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي أعرج معذور عند معركة أحد استعد نقدا للخروج في سبيل الله، وإن زوجته كانت تستهجه به كيف أنت تخرج في سبيل الله؟ أنا أراك أنت تفر، أنت تهرب من الخروج. في هذا الكلام زادت رغبته وشوقه حتى وخرج نخدا، كلما خرج من بيته دعا الله سبحانه وتعالى اللهم لا تردني إلى أهلي، وخرج بهذا الدعاء حتى هو خرج في سبيل الله واستشهد في معركة أحد. بعدما استشهد وإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يأخذوا لاشه إلى مدينة المنورة، ولكن الإبل ما كان يتوجه إلى المدينة، ولو ضربوه ولكن الإبل ما توجه إلى المدينة، حتى وصل هذا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صعد هو عند الخروج ما كان يدعو الله، فقالت زوجته عند الخروج من البيت وكان يدعو الله اللهم لا تردني إلى أهلي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يستطيع يأخذ نعشه إلى المدينة المنورة، لأن أصبح الدعاء مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. كيف كان شوقه ورغبته حتى يكون موته في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى عمر رضي الله تعالى عنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل موتي في سبيلك، اللهم اجعل موتي في سبيلك، واجعل قبري في بلادك نبيك. حتى عمر رضي الله تعالى عنه كان يتمنى أن يموت شهيدا، أن يموت في بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. عند كل واحد رغبة وشوق للخروج في سبيل الله. عند الخروج في سبيل الله ما أحد كان يعتذر، عند كل واحد أهل والأعيان، عند كل واحد تجارة، عند كل واحد وظيفة، مع ذلك ما أحد كان يعتذر، وإنما كل واحد كلما شكل للخروج كل واحد على كل حال كان يستعد وكان يحضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الله سبحانه وتعالى جعله السبب، حتى الله سبحانه وتعالى جعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم السبب لإحياء الدين في العالم كله، جعله سبب لإخراج الناس من خسارة أبدية. مقصد حياتنا يا إخوان الأحبة، مقصد حياتنا
كيف نحن نخرج الناس من خسارة أبدية. ما خلقنا أن نجلس في أشغالنا، في تجارتنا، في بيوتنا، عند أهلنا وعيالنا، وإنما الله سبحانه وتعالى خلقنا لعالم كل لأمة جميعا. كلما نحن نستعد مثل الصحابة فالله سبحانه وتعالى يجعلنا السبب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإخراج الناس من خسارة أبدية. الآن الإنسان العالم متوجه إلى الدنيا، معناه متوجه إلى خسارة أبدية. إيش مقصد حياتنا؟ مقصد حياتنا كي نحن نخرج الناس من خسارة أبدية. متى نستطيع نخرج؟ حينما نحن نستعمل أموالنا نفوسنا مثل خشب الكبريت. لو أحد يستعمل خشبا واحدا، عودا واحدا بترتيب صحيح بخشب واحد، ممكن هو يطبخ 40 كيلو لحم. نفر واحد لو هو يبذل ماله نفسه صحيحا، فالله سبحانه وتعالى يجعله سبب للنجاة مليون نفر. لهذا يا أخوة الأحبة نحن نكون مستعدين مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat bernama Amr bin Jamuh. Ia sahabat yang kakinya pincang, tidak bisa berjalan dengan tegak. Maka ketika hari sekalian rombongan sedang ditaskil oleh Nabi untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya melihat suaminya yaitu Amr bin Jamuh masih ada di rumah. Maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, aku lihat kamu ini melarikan diri dari perjuangan. Semua orang sekarang berangkat berjuang, kenapa kau masih ada di rumah? Maka dengan ledekan istrinya itu hari sekalian bangkit jiwa perjuangannya Amr bin Jamuh. Maka dia langsung bangkit dan hari sekalian menyediakan dirinya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ia baru melangkah kakinya keluar rumah, ia berdoa kepada Allah yang didengar oleh istrinya, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan engkau kembalikan aku kepada keluargaku lagi. Maka dalam perjalanan jihad itu doa yang diulang-ulang oleh Amr bin Jamuh dalam perang Uhud, sehingga hari sekalian dalam perang Uhud terlihat Amr bin Jamuh gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat-sahabat mengumpulkan para syuhada, salah seorang di antaranya terdapat orang yang bernama Amr bin Jamuh. Sebagaimana sahabat yang lain, ia dinaikkan ke atas onta untuk dibawa kembali ke Madinah. Namun ternyata hari sekalian ontanya tidak mau bangun. Dicambuk, tidak mau bangun. Dipukul, ditarik, tidak mau bangun. Kepalanya menghadap ke arah Uhud. Maka disampaikan berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari sekalian, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar kisah ini, beliau bertanya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Amr bin Jamuh dalam doanya? Adakah yang tahu di antara para sahabat? Tidak ada yang tahu, maka ditanya kepada keluarganya. Maka istrinya mengatakan, sesungguhnya Amr bin Jamuh ketika keluar dari rumah dia berdoa, ya Allah, jangan kau kembalikan aku kepada keluargaku. Itulah doa yang diterima oleh Allah, sehingga Amr bin Jamuh tidak dibawa kembali ke Madinah, namun dikuburkan di hari sekalian Uhud. Di tempat hari sekalian ia berjuang di jalan Allah, di tempat ia syahid.
sekalian dimuliakan, kemuliaan orang yang keluar di jalan Allah, sampai hari sekalian Umar bin Khattab radhiyallahu taala berdoa, ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang syahid dan kuburkanlah aku di negeri Rasul-Mu. Hampir seluruh sahabat hari sekalian menyatakan seperti itu. Keinginannya hari sekalian untuk sampai akhir kehidupannya ia adalah ada dalam perjuangan agama. Mereka siap sedia kapan saja hari sekalian jika ada perjuangan agama, maka mereka hari sekalian berangkat, hari sekalian mereka hari sekalian pergi, mereka berjuang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh para sahabat menjadi asbab kebaikan untuk umat seluruh dunia, menjadi penyelamat daripada umat manusia di seluruh dunia. Dan inilah sebenarnya maksud dari hidup kita. Apa maksud hidup kita di dunia sebagai umat akhir zaman ini hari sekalian? Adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesusahan yang abadi, dari penderitaan yang abadi, dari penyesalan yang abadi di akhirat kelak, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud daripada umat akhir zaman ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting hari sekalian untuk kita jadikan apa yang menjadi cita-cita para sahabat hari ini menjadi cita-cita kita, yaitu hari sekalian kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bawa diri kita, bawa harta kita, harus bawa kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk pergi menjumpai setiap umat dan membawa mereka dari kerugian yang selama-lamanya kepada keselamatan yang selama-lamanya. Dari berbondong-bondongnya mereka hari sekalian menuju kerugian, kita bawa berbondong-bondong mereka menuju rahmat daripada Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk perkara ini hari sekalian, kita harus bisa menjadikan diri kita dalam keluar di jalan Allah ini, dalam hidup ini hari sekalian, seperti batang korek api. Apa itu batang korek api? Jika satu batang korek api ini diambil dan digunakan dengan cara yang betul, dengan jalan yang betul, maka lidi kayu korek api yang kecil ini bisa bermanfaat, bisa memasak puluhan kilo daging, 40 daging, bahkan puluhan kilo daging bisa dimatangkan dengan sebatang korek api yang kecil. Kapan? Jika korek api itu digunakan dengan cara yang betul. Demikian hari ini bila mana hidup kita gunakan dengan cara yang betul. Waktu kita gunakan cara yang betul. Harta kita gunakan dengan cara yang betul. Diri kita gunakan cara yang betul, maka diri kita akan bisa berguna, memberikan manfaat, menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab hidayah untuk jutaan umat manusia di dunia ini. Maka untuk itu pentingnya kita taskil diri kita masing-masing, untuk kita siapkan diri kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia semua insyaallah. Dalam hadis, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum aw hasra ma. لو نحن نتشبه المهاجرين والأنصار فالله سبحانه وتعالى يحشرنا مع المهاجرين والأنصار. هل أنتم تريدون الله سبحانه وتعالى يحشرنا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ من يريد؟ Hari sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW diterangkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum aw khusyira ma'ahum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, dia akan digolongkan kepada kaum itu, atau ia akan dikumpulkan nanti di yaumil kiamah beserta kaum tersebut. Maka hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi
Bagaimana hari sekalian kalau kita meniru-niru sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sahabat telah gunakan diri mereka, harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelma muhajirin, menjelma ansar. Maka demikian hari ini kalau kita mau meniru-niru sahabat muhajirin, sahabat ansar, kita akan dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama para sahabat-sahabat. Siapa di antara kalian sekarang yang ingin dikumpulkan bersama para sahabat? Semua ingin, insyaallah. Semua bersedia, insyaallah. الذي يستعد يحشره مع الصحابة ويقوم رغدا ويسجل أسبابه dan muta'assir naqdan. Yang mau dikumpulkan bersama sahabat-sahabat Nabi, maka sekarang ia berdiri, catatkan nama, keluar 4 bulan cash. Masya Allah, silakan berdiri. Berdiri. Catatkan namanya, 4